Pernahkah kalian membayangkan tiga negara serumpun di Asia Tenggara, Indonesia, Filipina, dan Malaysia, bersatu dalam kesatuan? Sebuah mimpi besar yang lahir dari kesamaan ras, budaya, dan sejarah, namun harus kandas karena badai politik. Inilah kisah tentang rencana penyatuan tiga negara, sebuah ide konfederasi yang berumur singkat, namun meninggalkan jejak penting dalam sejarah kawasan. Dipicu oleh ketegangan regional dan sengketa wilayah, tiga pemimpin bangsa Melayu mencoba membangun jembatan persatuan. Namun, mengapa ide ambisius ini akhirnya gagal? Pada Juli 1963, Presiden Filipina Diosdado Macapagal mengusulkan bergabungnya tiga bangsa Melayu yang terpisah oleh kolonialisasi menjadi satu konfederasi yang disebut dengan Mapilindu. Gagasan pembentukan Mapilindu pada tahun 1963 tidak muncul begitu saja, melainkan berakar kuat pada sejarah panjang dan dinamika politik yang kompleks di Asia Tenggara. Ia merupakan respon terhadap berbagai ketegangan regional pasca kolonial. Secara etimologi, Mapilindu merupakan singkatan dari Malaysia, Filipina, dan Indonesia, merupakan mimpi seorang Jose Rizal yang merupakan pahlawan Filipina pada masa kolonialisasi Spanyol. Mapilindu lahir dari kesadaran akan identitas bersama sebagai bangsa Melayu. Secara historis, ketiga wilayah ini pernah berada di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan besar yang sama seperti Sriwijaya dan Majapahit. Ide persatuan ini sebenarnya telah ada sejak lama, terutama di kalangan kaum intelektual Melayu yang merasa terpecah belah oleh batas-batas kolonialisme. Mereka memiliki impian untuk menyatukan kembali rumpun bangsa yang serumpun dalam sebuah entitas politik. Pada awal tahun 1960-an, situasi politik di Asia Tenggara sangatlah tegang. Inggris berencana untuk menggabungkan Federasi Malaysia dengan Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk membentuk Federasi Malaysia. Rencana ini menimbulkan reaksi keras dari dua negara tetangga. Pertama, Filipina menolak karena memiliki klaim historis atas Sabah. Kedua, Presiden Soekarno melihat pembentukan Federasi Malaysia sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang mengancam kedaulatan dan stabilitas regional, yang kemudian memicu kebijakan konfrontasi. Menghadapi situasi yang memanas, Presiden Filipina Diosdado Macapagal mengusulkan pembentukan Mapilindu. Tujuannya adalah menyelesaikan perselisihan secara damai melalui jalur diplomasi. Mapilindu dirancang sebagai konfederasi non-politik, non-militer, dan non-ekonomi. Ambisi utamanya bukanlah untuk meleburkan ketiga negara menjadi satu, melainkan untuk meningkatkan persatuan dan kerjasama dalam memperkuat hubungan antar ketiga negara berdasarkan ikatan etnis dan budaya yang kuat. Pembentukan Mapilindu diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan menyediakan wadah dialog untuk menengahi klaim Filipina atas Sabah dan kekhawatiran Indonesia terhadap Federasi Malaysia. Selain itu, Mapilindu juga diharapkan dapat menghalau pengaruh kolonialisme sekaligus menunjukkan bahwa bangsa-bangsa Asia Tenggara mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa campur tangan dari kekuatan asing. Soekarno melihat Mapilindu sebagai kesempatan untuk menyatukan tiga negara serumpun di Asia Tenggara. Ia menghadiri pertemuan puncak di Manila pada tahun 1963 dan menandatangani Deklarasi Manila bersama Presiden Filipina Diosdado Macapagal dan Perdana Menteri Malaya Tunku Abdul Rahman. Soekarno sangat curiga terhadap rencana Inggris untuk membentuk Federasi Malaysia. Ia melihat sebagai upaya Inggris untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan dan menganggapnya sebagai bentuk neokolonialisme. Mapilindu diharapkan dapat menjadi front persatuan untuk menghadapi pengaruh asing ini. Namun sikap Soekarno berubah drastis setelah ia merasa tujuan pembentukan Mapilindu tidak tercapai. Setelah Federasi Malaysia tetap dideklarasikan pada 16 September 1963, meskipun keberatan dari Indonesia dan Filipina, Soekarno menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap semangat Deklarasi Manila. Meskipun dideklarasikan dengan optimisme besar, Mapilindu runtuh dalam waktu singkat. Kegagalan ini bukan karena satu penyebab, melainkan akibat dari beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Titik balik kehancuran Mapilindu dimulai dengan cepat setelah Deklarasi Manila ditandatangani. Sesuai kesepakatan, PBB mengirim misi untuk melakukan survei di Sabah dan Sarawak guna memastikan aspirasi rakyatnya. Namun hasilnya tidak memuaskan Indonesia dan Filipina. PBB menyimpulkan bahwa mayoritas penduduk memang setuju untuk bergabung dengan Malaysia, namun proses ini dianggap terlalu cepat dan tidak sesuai harapan Soekarno dan Macapagal. Momen krusial terjadi pada 16 September 1963 ketika Federasi Malaysia secara resmi diproklamasikan. Hal ini dilakukan tanpa menunggu laporan akhir dari PBB yang memicu kemarahan Soekarno. Soekarno merasa dikhianati dan menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap semangat Deklarasi Manila. Reaksi Soekarno sangat keras. Dia menolak mengakui Malaysia dan meluncurkan kebijakan konfrontasi dengan slogan Ganyang Malaysia.
Tindakan militer ini secara langsung menghancurkan fondasi persatuan yang dibangun Mapilindo. Sementara itu, Filipina yang juga kecewa meskipun tidak sampai melancarkan konfrontasi militer. Mereka tetap menolak mengakui hasil survei PBB dan mempertahankan klaim teritorialnya atas Sabah. Dengan kedua negara ini menarik dukungan, gagasan Mapilindo kehilangan daya hidupnya. Mapilindo akhirnya dianggap bubar kurang dari 2 bulan sejak pembentukannya, di mana pembubaran Mapilindo dianggap resmi pada 16 September 1963 beriringan dengan dideklarasikannya pembentukan Federasi Malaysia. Kegagalan Mapilindo menunjukkan betapa sulitnya menyatukan negara-negara dengan agenda politik dan kepentingan nasional yang berbeda, meskipun mereka memiliki akar budaya yang sama. Namun dari keruntuhan ini lahirlah sebuah pemikiran baru. Para pemimpin di kawasan menyadari bahwa kerjasama harus dibangun di atas fondasi yang lebih stabil dan pragmatis. 4 tahun kemudian, semangat persatuan yang pernah diimpikan oleh Mapilindo akhirnya terwujud dalam bentuk yang lebih kokoh, yaitu ASEAN, yang fokus pada kerjasama ekonomi dan keamanan, bukan penyatuan politik. Namun bagaimana jika Mapilindo tidak pernah bubar? Menjadi sekuat apa bangsa Melayu Mapilindo jika bertahan dan membentuk sebuah konfederasi bangsa Melayu di kawasan Asia Tenggara? Malaysia, Filipina, dan Indonesia merupakan negara maritim dengan garis pantai yang sangat panjang, memungkinkan Mapilindo akan menjadi kekuatan ekonomi, militer, dan sangat berpengaruh di dunia baik secara global dan kawasan. Secara ekonomi, Mapilindo akan menjadi raksasa regional dan global dengan populasi gabungan lebih dari 350 juta jiwa. Kekuatannya akan setara dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat atau Uni Eropa. Kekuatan ini akan didorong oleh kayanya sumber daya alam, di mana Indonesia kaya akan mineral, batu bara, dan minyak bumi. Malaysia memiliki cadangan minyak dan gas yang sangat signifikan, sedangkan Filipina kaya akan hasil pertanian dan perikanan. Penggabungan sumber daya ini akan menciptakan pasar energi dan bahan baku yang mandiri, menjadikan Mapilindo sebagai basis manufaktur dan tenaga kerja, di mana Indonesia dan Filipina memiliki populasi usia produktif yang sangat besar, menyediakan tenaga kerja yang melimpah untuk industri manufaktur. Malaysia dapat berperan sebagai pusat teknologi dan inovasi. Ini akan menjadikan Mapilindo sebagai pusat manufaktur global yang mampu bersaing dengan Tiongkok dan India. Selain itu, potensi pasar domestik yang sangat besar akan mendorong pertumbuhan ekonomi internal dan menarik investasi asing. Singkatnya, Mapilindo akan menjadi raksasa ekonomi di kawasan Asia Tenggara, bahkan Asia dan dunia, berdiri sejajar dengan Amerika, Uni Eropa, dan Cina. Dalam bidang militer, Mapilindo akan memiliki kekuatan militer yang luar biasa. Dengan menggabungkan Angkatan Bersenjata Indonesia, Malaysia, dan Filipina, Mapilindo akan memiliki salah satu pasukan militer aktif terbesar di dunia dengan perkiraan lebih dari 1 juta personel. Dalam kekuatan laut dan udara, dengan menggabungkan armada kapal perang dan angkatan udara dari 3 negara akan menciptakan kekuatan maritim yang dominan di Asia Tenggara, mampu menjaga keamanan perairan strategis seperti Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Kekuatan laut Mapilindo mungkin akan menyaingi dominasi Tiongkok yang sangat agresif di Laut Cina Selatan, di mana sering terjadi keributan antara Tiongkok dan Filipina di kawasan tersebut. Secara geopolitik, Mapilindo akan menjadi pemain kunci yang tidak bisa diabaikan. Sebagai kekuatan besar, Mapilindo dapat menjadi jembatan antara Tiongkok dan Amerika, atau bahkan menjadi kekuatan ketiga yang independen. Mapilindo akan memiliki suara yang kuat dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, dan perdamaian dunia. Di kawasan Asia Tenggara, Mapilindo akan mendominasi Asia Tenggara secara politik dan militer, berpotensi mengurangi pengaruh negara-negara besar di kawasan. Ia akan memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat dalam menghadapi klaim-klaim teritorial, terutama di Laut Cina Selatan. Jadi, meskipun Mapilindo gagal menjadi sebuah konfederasi, kegagalannya justru memberikan pelajaran berharga. Hal yang menunjukkan bahwa persatuan tidak bisa dipaksakan hanya oleh ikatan sejarah dan budaya, tetapi harus didukung oleh kesamaan tujuan politik dan kepentingan nasional. Kegagalan ini menjadi titik balik penting yang membuka jalan bagi terwujudnya sebuah organisasi yang lebih pragmatis dan stabil, yaitu ASEAN. Kini semangat persatuan yang pernah diimpikan oleh Mapilindo tetap hidup, bukan dalam bentuk satu negara, melainkan dalam bentuk kerjasama erat yang telah menjadikan Asia Tenggara salah satu kawasan paling damai dan dinamis di dunia. Tentu kita tidak bisa mengubah sejarah yang telah terjadi di masa lalu. Kita hanya bisa berandai-andai bagaimana jika kejadian sebaliknya terjadi dari sejarah di masa lalu. Apapun yang terjadi di masa lalu merupakan landasan berpikir kita di masa sekarang dan di masa depan.